Nah, ajarkanlah apa yang pengalaman sebagai papa, sebagai mama dalam hal merespon emosi marah ketika dalam kondisi tertentu, kayak gitu. Jadi kasih ekspektasi atau harapan dari keluarga ini tentang bagaimana mengekspresikan kemarahan, bolehnya kayak gimana gitu. Sama-sama ingin berubah, papa mama ya saling minta maaf dulu lah. Maaf ya, aku pernah teriak-teriak panggil mama ya, bilang brengsek, maaf ya ma, depan anak-anak gak apa-apa. Supaya anak-anak tahu, oh papa juga salah dan minta maaf ya. Terus mama juga, wah maaf ya pak, aku pernah dorong papa. Kelihatannya gini, kok kayak anak kecil sih bu? Sebenarnya nggak kayak anak kecil, tapi memang itu perlu untuk menunjukkan jiwa besar kita sebagai orang tua bahwa kita pun bisa salah, dan that's why kita perlu yang namanya say sorry, minta maaf, dan betul-betul tunjukkan pada anak-anak bahwa kita juga berjuang untuk berubah gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga Anda? Kami di sini selalu mendoakan Anda bersama dengan keluarga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masih membahas mengenai remaja dan lebih tepatnya yaitu melatih anak remaja untuk mengelola kemarahan. Wah, mungkin ini jadi pertanyaan ya, kenapa anak remaja dengan kemarahan? Ada apa ini? Apakah orang-orang tidak boleh marah atau seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Sangat luar biasa. Ibu Helena nggak ada marah kan sama saya? Enggak lah, malah kagum gitu loh. Oh iya. Ini serba-serba gold ya. Kita supaya lebih menyala gitu Ibu Helena. Nah ini mengenai remaja dan juga kemarahan. Sebelum ke remajanya deh, marahnya dulu. Saya jadi fokusnya ke marah nih. Iya. Emang orang nggak boleh marah Bu Helena gitu? Iya memang sih, kalau boleh saya bilang marah itu kan bagian dari salah satu emosi, perasaan, emosi. Jadi kalau ibaratnya saya ibaratkan dengan alat musik lah ya. Nggak ada yang salah kan dengan biola. Betul. Terus suara biola kan indah ya, tergantung siapa yang mainin gitu kan. Ya kan piano juga kan sebenarnya kan nggak ada masalah dengan pianonya. Tapi kalau nggak enak kedengeran gunjrang, yang mainin siapa? Bukan pianonya yang salah ya. Cara memainkannya. Okay. Nah, ini perasaan marah itu sebenarnya adalah satu, kalau boleh saya bilang sih, pemberian Tuhan ya, yang diberikan kepada semua manusia. Jangan lupa kemarahan itu juga berperan penting loh dalam pola asuh. Ketika orang tua nggak bisa marah, itu menurut saya nggak ideal gitu ya, karena namanya anak-anak pasti pernah salah, dan ada saatnya juga selain ditegur, lalu tegur lebih serius, dan kadang-kadang perlu dimarahin juga kalau memang itu membahayakan buat dia dan orang lain kan gitu ya. Jadi kemarahan itu atau marah itu adalah sebuah perasaan yang normal dan sehat kalau kita meresponnya dengan atau menggunakannya dengan baik, ya, dengan cara yang appropriate gitu. Jadi sebenarnya marah itu ada marah yang baik dan marah yang nggak baik. Sehat dan nggak sehat. Oh sehat. Yang sehat tuh kayak gimana Bu Helena? Dia banyak minum vitamin. Gimana maksudnya? Bisa juga sih. Jadi kadang-kadang orang yang kurang gizi juga gampang marah loh biasanya. Oh gitu. Iya kan, kurang gizi, terus kurang tidur, ya, kurang bener. apa lagi ya? Ya kalau katanya kan mensana in corpore sano ya. Betul. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, artinya perasaan bagian dari jiwa kan. Jadi kalau kita hidupnya bagus, sehat, makan makanan yang sehat, ya bisa jadi dia juga bisa mengontrol perasaan atau emosi dengan lebih baik gitu. Kalau begitu emosi marah yang sehat ini yang seperti apa Bu Helena? Yang sehat itu sebenarnya yang memang punya alasan ya, punya alasan yang memang patut untuk dia marah dan tidak berlarut-larut dan tidak membahayakan orang lain dan dirinya sendiri, tidak merusak kesempatan dia untuk maju
kesempatan-kesempatan dia untuk mendapatkan promosi-promosi di kemudian hari gitu, ya kan? Kita sering melihat kan banyak tokoh-tokoh, ya dia sih marahnya kayak begitu, tuh kan, akhirnya orang jadi benci sama dia, padahal dia pinter loh, padahal dia baik loh, padahal dia tuh keren loh, aduh padahal banyak hal positif loh sama tokoh ini, tapi marahnya kayak begitu sih, tuh kan orang jadi nggak suka deh, gitu kan, sayang kan gitu kan, padahal sebetulnya bisa loh dengan cara yang lebih appropriate, cara yang lebih diterima oleh sosial, tetap aja kita bisa marah dengan cara seperti itu gitu, dengan tetap mengingatkan, dengan tetap menegur keras kalau perlu gitu, tapi dengan cara yang bijaksana. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian remajanya. Kita mau melatih anak remaja kita mengelola kemarahan. Apakah memang anak remaja ini cenderung lebih banyak marah-marah, lebih banyak marahnya? Coba kita aja deh Eva dulu gimana sih pernah marah kan sama orang tua? Pernah sih Bu Ana, kalau saya bilang nggak pernah, saya berbohong. Pernah nggak lihat anak remaja tuh marah sampai berantem, terus akhirnya jadi keroyokan, terus tawuran? Iya, pernah itu kan bagian dari kemarahan, Fa. Terus juga marah sama orang tua sampai gebrak-gebrak pintu, ya kan, dibanting pintunya, ya kan. Terus mungkin juga marah sama gurunya sampai akhirnya dia dikeluarkan, ya nggak sih. Terus marah sama temennya sampai akhirnya dia tadinya jadi anak yang disukai, jadi akhirnya diasingkan sama teman-teman. Sayang kan? Sayang banget loh. Apalagi kalau dia suka marah udah gitu diupload lagi di sosial media. Aduh, jadi semakin orang menilai, orang ini kayaknya nggak bisa dipercaya nih. Tadinya kita mungkin senang ya sama dia, tapi karena dia sering kasih komentar-komentar, dia marahin satu orang sih, tapi diungkapkan di FB, diungkapkan di YouTube. Aduh, ngapain sih gitu? Ngapain sih, itu tujuannya buat satu orang kan? Kenapa nggak selesaikan saja dengan orang yang bersangkutan gitu? Apa mungkin karena anak remaja ini dia butuh pengakuan? Kita kan selalu belajar ya Bu Helena ya, anak remaja butuh pengakuan, jadi kemarahannya mereka tuh seakan sepertinya meledak-meledak. Apa seperti itu Bu Iya, Helena? kalau menurut saya itu hanya masalah pengelolaannya saja sih, ya kan. Ibaratnya kayak air yang begitu deras gitu kan, begitu deras, terus tanggulnya pecah gitu kan. Karena ya cuman sih itu salurannya. Kalau misalnya sudah kita antisipasi bahwa kita nih memang marahnya, kalau marahnya udah tahu ya, saya kalau marah tuh bisa bersuara keras dan sebagainya, ya sudah, berarti kita udah kenali dulu nih kapan saya marah, apa tuh warning dari fisik kita seperti apa ya. Oh, mungkin kita bisa bilang sama anak kita, kamu marah, kalau marah tuh kayak gimana rasanya? Nah, ya aku tuh langsung pengen tinju mami, nah gitu kan. Nah, kalau kita kenal anak kita tahu deh anak kita lagi marah nih. Waduh, muka udah merah, wow, tangannya udah gini nih, terus dada udah, nah kayak gitu kan. Nah, udah kayak begitu, kita latih dia untuk jangan langsung respon gitu kan. Ambil waktu, ya paling tidak 10 menit, coba menyingkir dulu deh. Nah, kalau kita mungkin sama anak berdiskusi tentang kelalaian dia, tentang kekeliruan dia, dia udah mengeluarkan gestur yang yang kayaknya nih menahan satu emosi gitu. Nggak gitu mami. Udah kayak tenang. Kayaknya kita nggak bisa bahas sekarang deh. Kamu tenangin dulu dari kamar. Yuk, nanti 15 menit lagi kita bicara ya gitu. Wah, jadi jangan dipaksain, jangan dikejar gitu. Ini satu hal yang menarik juga, karena ketika kita melihat anak dalam keadaan emosi, kita sendiri pun juga harus kontrol emosi kita ya Bu Helena. Itu yang sering terjadi, anaknya udah mulai marah, orang tuanya juga marah, akhirnya meledak deh. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apalagi kalau kita mungkin sebagai aktivis di rumah ibadah gitu, kok malah sama anaknya terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau kayak gitu kan nyesel. Betul. Ya kejadiannya cuma 10 menit tapi penyesalannya bisa berbulan-bulan. Aduh, kenapa ya saya bisa begitu ya? Kenapa ya saya mengeluarkan sumpah serapah sama anak saya ya? Dan ini juga bisa berdampak kepada bagaimana si anak ini mengelola keemosian, kemarahannya dia. Iya, karena itu kan menjadi role model. Nah, Ibu Yana, kita masih akan bahas gimana caranya kita nih melatih anak-anak kita, remaja ya, khususnya remaja, untuk mengolah kemarahan. Tetaplah bersama kami dalam Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas melatih anak remaja mengelola kemarahan. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan bahwa ternyata marah ini adalah satu emosi yang normal, yang sehat dan wajar untuk. Justru kalau nggak pernah bisa marah sama sekali itu aneh. Nah ini dia. Tapi saat ini kita mau melatih anak kita supaya marahnya ini nggak bablas ya Bu Helena ya. Bahkan kalau di Alkitab dibilang tuh Imam Eli tuh justru dihukum Tuhan karena nggak mau marah sama anaknya. Oh iya betul. Iya kan? Benar. Jadi marah itu perlu juga kadang-kadang. Tapi Alkitab itu tidak pernah bilang marahlah kamu, kan nggak ada ya sih. Tapi dengan tadi Bu Helena udah katakan di segmen sebelumnya marah yang sehat. Marah yang sehat artinya tidak merugikan diri sendiri, orang dan lain, jangan membuat berdosa. Dan jangan membuat berdosa. Kalau dibilang jangan merugikan diri sendiri, apalagi anak remaja nih ya. Saya jadi ingat ada kisah yang viral Bu Helena. Iya, anak sering remaja, sih ya. benar. Kalau ini menurut saya cukup viral. Anak remaja, dia saya bilang sih pintar. Buktinya dia bisa masuk di tempat yang bagus lah ya. Prestis ya. Ya, yang bagus, yang baik gitu kan. Hanya karena dia nggak bisa mengelola kemarahannya, dia menyinggung. Saat jengkel dia mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain. Orang lain. Ini bukan orang lain aja sih Bu Helena, satu kelompok komunitas ini. Ras tertentu. Akhirnya dia merugikan diri dia sendiri. Saya sih fokusnya merugikan diri sendiri. Dia harus dikeluarkan dengan tidak terhormat. Gak hanya diri dia sendiri, saya yakin orang lain juga jadi emosi. Perjuangan selama ini ya. Saya mikirnya orang tuanya juga kasihan ya Bu Helena. Iya, udah buang duit banyak ya. Hanya karena mungkin dia tidak bisa mengelola kemarahan yang 5 menit kah? Tidak memilih kata-kata yang tepat ya. Dan ini yang mau kita ajarkan juga kepada anak remaja kita, bagaimana supaya mereka jangan sampai merugikan banyak orang juga, termasuk dirinya sendiri. Ya, sebenarnya kalau sampai di usia remaja seperti itu dia bisa melakukan kemarahan yang tidak terkontrol sampai menyakiti orang lain dan akhirnya merugikan diri sendiri. Saya yakin kata-kata itu sudah luar biasa ya, dianggap tidak baik buat orang lain, apalagi sampai disebarkan tadi viral kan. Berarti sebenarnya itu kita bisa lihat ke belakang nih, ya waktu dia di rumah bagaimana gitu kan. Nah kalau gitu gimana caranya Bu Helena kita melatih anak remaja kita? Yang paling utama memang kan tulisan Ibu Ellen White ya, seorang tokoh pendidikan juga ya. Dia mengatakan bahwa memang di rumah itu adalah sekolah pertama. Jadi memang kita nggak bisa serahkan ke sekolah sepenuhnya untuk melatih anak bisa mengelola kemarahan dengan baik. Nggak bisa, orang di sekolah satu guru untuk beberapa anak kok gitu kan. Even itu homeschooling juga kan sedikit anaknya, tetap aja nggak bisa satu guru bertanggung jawab sama satu anak ya, terus. Mungkin ya gitu kan. Nah sementara kalau di rumah kan Mama dan Papa bisa bekerja sama dan memang sudah dikasih tugas oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan untuk mengajarkan tentang bagaimana bersikap dengan baik kan gitu ya. Didiklah anak di jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6 kan gitu kan. Nah, jadi memang di rumah perlu ada itu yang namanya aturan. Ya kan, apa yang menjadi standar di rumah itu dalam hal memainkan emosi ini gitu kan. Ini ada emosi marah nih, ibarat piano gimana maininnya? Gimana supaya mainnya enak didengar orang lain. Nah, begini caranya kan gitu kan. Oke, ini ada emosi marah nih, gimana cara mengelolanya, memainkannya? Ya kita bisa berikan standar sama anak-anak. Di rumah ini sayang, mami papi nggak izinkan ya kalau kamu marah itu sampai merusak barang-barang, lempar-lempar, itu kami nggak izinkan ya sayang ya gitu kan. Terus kami juga tidak izinkan kalau kamu tuh teriak-teriak sebut nama orang, misalnya namanya siapa sih adiknya tuh gitu. Nah itu harusnya enggak gitu kan. Itu berkata kata-kata apa gitu ya. Itu bisa diungkapkan. Memang tiap keluarga beda-beda sih. Benar. Ada juga kalau kayak saya kadang-kadang saya izinkan anak saya teriak tapi di kamar ya. Gitu kan. Kesel banget gitu. Udah keluarin aja gitu. Yang penting kamu lega dan tidak menyakiti orang lain gitu kan. Tapi ada juga keluarga bilang nggak boleh gitu. Terus ya bukalah diskusi.
Jadi harus gimana Pak? Nah, ajarkanlah apa yang pengalaman sebagai papa, sebagai mama dalam hal merespon emosi marah ketika dalam kondisi tertentu, kayak gitu. Jadi kasih apa tuh ekspektasi atau harapan dari keluarga ini tentang bagaimana mengekspresikan kemarahan. Bolehnya kayak gimana gitu. Berarti itu terjadi ketika keluarga dalam waktu yang bukan dalam waktu ada kasus kemarahan ya? Jangan sebelumnya. Jadi itu sebabnya kan berkali-kali saya suka sampaikan itu jangan sampai keluarga itu jarang ketemu, jarang kumpul. Harusnya sidang keluarga itu sering dilakukan. Nah, pertemuan ibadah pagi dan petang, apalagi kalau bisa makan malam bersama gitu ya, atau makan sore barangkali ya. Yang kalau ibu-ibu suka gini, aduh jangan makan malam lagi dong. Ya kan? Oke, makan sore bersama, atau ya kalau sampai memang sangat-sangat sibuk, oke deh weekend bersama gitu ya. Satu kali makan bersama itu di situ sebenarnya bagian dari banyak pelatihan yang kita bisa lakukan, tukar pikiran, diskusi. Kaya banget loh, sangat bersyukur keluarga yang punya waktu untuk makan bersama. Itu adalah bagian juga untuk kita memberikan sosialisasi tentang harapan dari orang tua tentang kemarahan yang batas kemarahan yang boleh diekspresikan, seperti apa ekspresinya. Emang nggak boleh marah? Boleh, tapi yang seperti apa yang boleh gitu. Kembali lagi tadi kita ingat, marah itu satu emosi yang normal ya Bu, tapi ada marah yang sehat. Betul nah, sekali. Ini kan kalau anak remaja mereka punya emosi, kalau menurut saya ya, emosi yang tidak terbendung lah Ibu Helena, kayak karena mungkin apa ya bahasanya labil gitu ya Bu Helena. Gimana caranya ketika anak ini dalam kondisi yang marah kita mengingatkan perjanjian-perjanjian yang kita sudah pernah diskusikan itu? Iya, itu mungkin kita perlu juga ingatkan tuh bahwa nah ingat ya bahwa marah boleh, tapi nyerang enggak loh. Nah, ya kan bedakan anger and agresif, beda ya. Anger jangan sampai kamu bersikap agresif, karena anger dan danger tuh tipis tuh. Ya kan? Kan rata-rata orang ngebunuh karena apa? Karena marah bukan? Iya pasti. Ya, kecuali pembayaran ya. Ya kan? Itu karena marah kan. Makanya kan kalau sampai ada korban pembunuhan sampai banyak luka-lukanya, orang udah menduga ini pasti dengan kemarahan ini. Karena apa? Ya ada emosi yang disalurkan. Padahal sebenarnya kan nggak harus begitu kali penyelesaiannya. Ya kan seperti yang tadi kasus tadi ya kan, sampai harus menghina ras lain dengan kata-kata yang nggak tepat gitu kan, sehingga akhirnya menyinggung banyak orang, dan tadinya dia sosok yang mungkin disukai karena dia orang pintar gitu. Panutan mungkin siapa tahu kan. Sekarang akhirnya kan jadinya orang jadi ya nggak serespek dulu lagi kan gitu. Sayang sekali ya, yang rugi diri sendiri gitu. Nah, saya kadang-kadang suka heran juga ya kalau di rumah ada anak berantem, nanti orang tua bilang gini, biasa itu kakak adik, tapi dipukul-pukulan loh. Wah, udah pukul-pukulan nih, kok dibilang biasa kakak adik, gimana sih? Ya kan berarti toleransi terlalu besar. Jadi jangan salahkan kalau udah gede dia bisa pukul-pukulan juga nanti kalau dia marah. Benar. Ya kan, harusnya kan dari kecil kita latih. Nah, marah boleh, tapi nggak agresif ya, nggak menyerang loh, nggak nyakitin orang lain loh, dan ngegayatin diri sendiri loh. Tidak sakiti orang lain, tidak sakiti diri sendiri. Oke nak, gitu. Nah, Ibu Helena ini menarik nih, karena mungkin yang menyaksikan, oh iya dia baru sadar. Mungkin karena bukan kejahatannya, saya nggak sadar dulu membiarkan anak-anak saya melakukan itu, akhirnya sekarang bablas. Gimana caranya? Kita akan bahas Ibu Helena ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas melatih anak remaja mengelola kemarahan. Nah Ibu Helena, saya langsung minta tipsnya. Jadi gimana sih tipsnya untuk melatih anak kita ini? Supaya dibicarakan pada anak-anak ya, tentang peraturan di rumah. Gimana caranya? Apa yang diharapkan, ekspektasi dari orang tua. Karena mungkin orang tua, kalau saya sendiri sih jujur saya bingung kadang mau ngomong apa nih sama anak saya gitu kan. Apalagi mungkin ke anak remaja yang mereka sudah, kalau bilang banyak lah kata-kata yang bisa mereka keluarkan. Gimana cara langsungnya nih? Ya paling utama ya kalau kita ingin melakukan perubahan di rumah, ayo kumpulkan anak-anak gitu. Kumpulkan keluarga, suami, istri, dan anak-anak kita, kakak adik semuanya, untuk membicarakan ini, bahwa kita di keluarga ini ingin sekali ada satu mimpi yang sama gitu, visi yang sama. Menurut kalian bagus nggak sih kemarahan yang diekspresikan di rumah kita misalnya gitu? Terus nanti kan mereka akan nyaut tuh,
Iya Pak, ini nih kakak nih suka banting-banting pintu. Menurut kamu banting-banting pintu nggak bagusnya di mana? Kan rusak pintunya. Oke, gitu. Nih ada juga nih suka ngata-ngatain aku, teriak-teriak gitu. Malu kan sama tetangga? Oke, malu sama tetangga ya. Oke, catatlah itu semua. Oke, sampai akhirnya kita punya satu kesepakatan bahwa bagaimana kalau kita berubah gitu ya kan. Kalau telanjur remaja kan udah nggak dari from the beginning lagi. Bener. Nih udah telanjur ada ya perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi keluarga gitu kan. Nah kemudian setelah itu sampaikan, nah tolong ingat ya bahwa di keluarga ini kita punya kesepakatan yang gimana kalau misalnya marah yang boleh ya teriaknya, tapi teriaknya dalam nyanyian aja yuk, nyanyi aja kamu, aku kesal. Atau misalnya ya udah kamu lari deh gitu, atau kamu ya udah main basket tuh di lapangan sana main basket, atau ya kamu sementara keluar dulu naik sepeda kayak gitu keliling-keliling nyari udara segar gitu kan untuk mengeluarkan itu ya. Tapi yang pasti di rumah kita nggak boleh ya ada teriak-teriakan. Setuju nggak boleh lempar-lempar ya, setuju. Nah gitu kan, bikin kesepakatan. Jadi semuanya tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh dalam mengekspresikan kemarahan di rumah. Ekspektasi dari orang tua jelas, anak-anak tahu gitu. Dengan diskusi yang sudah dibicarakan bersama-sama. Dan kemudian juga ingat kepada mereka. Nah, misalnya mereka nanya, Papa emang marah nggak boleh? Boleh, tapi bedakan antara anger dengan aggression. Jadi marah boleh, tapi tidak boleh menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan menyakiti barang. Ini nggak tahu apa-apa loh ini. Kenapa kamu banting-banting gitu? Emang salah dia apa? Gitu kan. Terus kemudian juga, ya biasanya anak marah tuh kan pasti karena ada masalah kan. Betul. Ada masalah karena ajari mereka untuk belajar keterampilan penyelesaian masalah dong kalau gitu. Jadi misalnya masalahnya apa nih? Oh masalahnya dengan pelajaran yang susah banget, PR baik banget sih, mau marah nih. Tapi mau marah sama guru nggak berani. Jadi marahnya sama adeknya. Tumbalnya dia, atau mungkin ya adalah kejengkelan-kejengkelan dia karena masalah yang nggak selesai. Kasih tahu sama dia, coba kamu pikirkan 3 aja. 3 kira-kira cara yang bisa mengatasi masalah kamu. Oke, 3 dulu. Setelah itu pilih mana kira-kira yang paling bisa kamu lakukan. Nah, kan itu kan keterampilan menyelesaikan masalah. Jadi biasakan berpikir minimum 3 ya. Apa kira-kira alternatif yang bisa membuat dia menyelesaikan masalah itu. Lalu pilih salah satu yang paling bisa dilakukan. Jadi akhirnya mau marah karena udah bisa menyelesaikan masalah nggak jadi marah kan? Emosinya udah tersalurkan. Iya. Nah tapi memang yang paling utama tuh role model. Nah ini yang jadi pertanyaan, gimana caranya nih? Kayak tadi kan Ibu Elena sempat singgung kalau ada orang tua, ya biasa namanya juga anak-anak, ya kan? Jadi terlalu dibiasakan Bu Elena. Mending besar mending kayak gitu. Kadang-kadang mau apanya memperagakan. Nah, ini apa namanya? kemarahan emosi. Pengelolaan kemarahan yang jelek banget gitu ya. Misal pukul-pukulan, ya ampun. Tapi saya yakin pemirsa saat ini yang menyaksikan langsung mau berubah nih Bu Elena. Kalaupun ada jangan ya teruskan lagi. Karena apa? Itu sama juga kita menciptakan generasi yang penyelesaian masalahnya tidak terampil, kemampuannya kemampuan untuk menyelesaikan masalah nggak terampil. Dan yang kedua, ya bagaimana dia mau jadi sosok yang kita harapkan, jadi pemimpin. Kalau dia apa-apa hajar, apa-apa marah. Siapa yang suka dengan dia kan gitu kan? Kalau gitu, oke deh Bu Elena, gimana caranya nih? Kalau saya udah pernah dulu begini. Nah, kita juga harus saling mengingatkan sebagai suami istri, ya kan? Sama-sama ingin berubah. Papa mama ya saling minta maaf dulu lah. Maaf ya, aku pernah teriak-teriak panggil mama ya, bilang brengsek, maaf ya ma. Depan anak-anak nggak apa-apa. Supaya anak-anak tahu, oh papa juga salah dan minta maaf ya. Terus mama juga, maaf ya pak, aku pernah dorong papa. Kelihatannya gini, kok kayak anak kecil sih Bu? Sebenarnya nggak kayak anak kecil, tapi memang itu perlu untuk menunjukkan jiwa besar kita sebagai orang tua bahwa kita pun bisa salah, dan that's why kita perlu yang namanya say sorry, minta maaf, dan betul-betul tunjukkan pada anak-anak bahwa kita juga berjuang untuk berubah gitu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan perubahan, anak-anak juga akan ikut gitu kan. Nah, berarti perlunya role model sendiri yang belajar ya Bu Helena. Iya, nah lalu kita ajarin mereka juga, seandainya nih kita udah telanjur marah nih, marah banget. Terus karena panas mam, itu di sekolah suka dihina-hina, apa kayak gimana. Terus kadang-kadang guru nih kalau ngomong tuh suka kayaknya menginterogasi aku, padahal aku nggak nyontek, dibang nyontek misalnya kayak gitu kan. Nah kalau udah kayak begitu, permisi aja dok. Kalau memang nggak bisa keluar, paling tidak
usahakan kita tahan nggak ngomong, ya kan, jangan bereaksi. Coba tenangkan diri kita, ya tarik nafas itu paling aman sih emang ya. Ya, coba pikirkan bahwa tenang. Kamu ngomong self talk yang positif dengan diri sendiri. Misalnya saya namanya Helen ya, tenang Helen. Oh, it's okay. Nanti juga yang benar akan ketahuan kok. Oke, sekarang mereka salah mengerti. Oke, fine, it's okay. Ambil nafas seperti itu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, ya kan? Nah, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita anak tuh mungkinnya kesel sama orang tua, misalnya karena marahnya sama orang tua nih, lagi diskusi kayak begitu. Nah, izinkan sama anak-anak untuk time out dulu, ya kan? Nah, kalau dia ada perbincangan perdebatan yang sengit banget gitu, ajari anak kita untuk stop aja dulu. Kalau udah mulai makin panas nih perdebatannya, kamu keluar dulu dari situ. Keluar dulu, asingkan diri dulu, entah kemana kayak gitu, toilet kayak, entah kemana lah, ke taman kayak, hirup udara segar, tenangin dulu pikiran. Baru setelah itu kalau memang harus dilanjutkan, pembicaraannya lanjutkan, tapi pasti udah lebih tenang. Dan ajar anak kita juga untuk asertif, artinya dia juga boleh dong membela dirinya, artinya mengatakan yang sebenarnya. Ya misalnya gini, kamu kan tadi kan nyontek, saya lihat kamu tangan. Ibu, tadi itu tangan saya begini, Bu. Ibu boleh lihat loh. Saya bisa hafal loh, Bu. Tadi pertanyaan Ibu. Saya jawab sekarang ya, Bu ya. Tanpa nyontek gitu misalnya. Saya nggak nyontek, Bu, misalnya gitu. Pertahankan apa yang kita memang lakukan tidak seperti yang dituduhkan misalnya gitu. Jadi mereka juga aman gitu. Bukan berarti ya yes man aja. Kamu nyontek kan? Ya udah deh, daripada marah. Iya, kan tidak adil buat anaknya dan juga buat gurunya jadi punya penilaian yang salah kan gitu ya. Dan yang terakhir juga anak-anak perlu diajarin juga untuk mengenali kira-kira tanda fisik seperti apa, karena setiap kali kita marah itu fisik akan bereaksi. Ada gestur-gestur yang menunjukkan bahwa dia tuh sedang terganggu marah ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang tua melihat seperti itu, misalnya kita ngomong sama istri kita, kalau nih anaknya sudah marah, sebaiknya jangan dilanjutkan dulu. Udah sama-sama berpisah dulu deh. Berpisah dulu, nanti dilanjutkan setelah suasananya lebih enak gitu. Jadi ngomongnya, pokoknya setiap kali kita berbicara untuk menyelesaikan satu masalah harus dalam kondisi yang tenang gitu. Kondisi yang tidak dalam letupan-letupan emosi marah. Wah, ini menarik sekali karena jadi pelajaran juga buat kita. Saya rasa ini bukan hanya ketika kita mengajari ke anak remaja, terlebih untuk diri kita juga pertama kali ya. Karena role model itu penting, bagaimana kita juga mendidik ke anak-anak kita. Sebenarnya kemarahan itu juga bagus disalurkan loh, Pak. Salurkannya bisa dalam bentuk seni loh, Pak. Banyak loh pelukis-pelukis hebat, dia waktu melukis gitu karena marah, ya misalnya orang suka melukis ya, dia kasih warna kayak gitu, malah enak dilihat loh. Kok bisa sih punya ide warna merahnya kayak begini, ciplok-ciplok gitu. Saya ngerjain lagi pas marah tuh. Karena waktu emosi itu tuh mengerjakan seni malah jadi unik. Ada juga orang marah akhirnya bikin lagunya bagus banget malah. Benar. Artinya dia tahu mengelola kemarahannya untuk disalurkan dengan cara yang kalau masalahnya kalau dia nggak suka musik, nggak suka lukis, gimana ya? Ya mungkin olahraga ya, olahraga. Atau mungkin kayak tadi Ibu Helena katakan tenang, karena mungkin dia butuh waktu untuk sendiri dulu. Nah, terima kasih banyak Ibu Helena. Kita sudah membahas bagaimana melatih anak remaja untuk mengelola kemarahan. Dan saya rasa pemirsa sekalian, marilah juga kita melatih diri kita pertama kali sebelum melatih kepada anak-anak kita. Karena kemarahan sebenarnya satu emosi yang normal asal dengan cara yang sehat. Tetap saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Sampai bertemu dan Tuhan memberkati. Shalom.